Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Maulid Zuria, NIM E 2019-2272. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan mereview materi mengenai perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kenapa kita harus mempelajari perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Karena agar kita mengetahui bagaimana perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin di sini dan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para Khulafaur Rasyidin di sini. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari dua kata, yaitu khulafah dan ar-rasyidin. Khulafaur berasal dari kata khalifah yang mempunyai dua arti, yaitu pengganti atau pemimpin. Dapat diartikan dari kedua arti ini. Jadi khalifah ini merupakan pengganti dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu ar-rasyidin. Ar-rasyidin di sini berasal dari kata rasidun yang artinya mendapat petunjuk dari Allah, atau orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi Khulafaur Rasyidin di sini memiliki arti yaitu para pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Khulafaur Rasyidin ini merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Khalifah Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Khulafa Abu Bakar As-Siddiq. Khulafa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Khattab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir'at at-Tamim al-Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir. Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi masa pemerintahan khalifahnya pada tahun 11 Masehi, 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Kemajuan yang terjadi pada masa peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini terdapat 5 kemajuan. Yang pertama yaitu perbaikan sosial politik, di mana setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak masyarakat yang murtad dan tidak mau beriman lagi kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mau berzakat. Pada saat itulah Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi pengganti Rasulullah SAW, dan Abu Bakar As-Siddiq ini menyuruh kepada masyarakat untuk kembali beriman kepada Nabi Muhammad dan berada di jalan Allah, dan mengajaknya kembali untuk membayar zakat. Yang kedua yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Yang ketiga yaitu pemerluasan dan perkembangan wilayah Islam. Yang keempat yaitu sebagai kepala negara dan pimpinan umat Islam. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Khulafa yang kedua yaitu Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab ini merupakan Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribaah bin Abdil bin Qard bin Rizail bin Adi Ka'tab bin Lu'ya. Umar bin Khattab ini lahir pada 579 Masehi dan wafat pada 23 Hijriah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab di sini ada 6 kemajuan. Yang pertama yaitu kemajuan politik. Kemajuan politik di sini merupakan di mana Umar bin Khattab ini menstabilkan daerah-daerah yang dikuasai umat Islam.
Yang kedua yaitu penataan struktur pemerintahan. Yang ketiga yaitu meningkatnya perkembangan ekonomi. Yang keempat yaitu meningkatnya kemajuan pengetahuan. Yang kelima yaitu meningkatnya kemajuan sosial. Dan yang keenam yaitu meningkatnya kemajuan agama Islam. Khulafa yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini memiliki nama panggilan yaitu Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy dengan gelar yaitu Zunnair, atau yang mempunyai dua cahaya. Utsman bin Affan ini lahir pada 577 Masehi atau 12 Zulhijjah dan wafat pada 656 Masehi. Masa jabatan dari Utsman bin Affan ini pada 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Peradaban Islam kemajuan peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan ini ada 4 kemajuan. Yang pertama yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua yaitu memperluas bangunan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan yang ketiga yaitu membakukan dan meresmikan mushaf atau pembukuan Al-Quran. Dan yang keempat yaitu setiap hari Jumat Utsman bin Affan ini memerdekakan seorang budak. Yang khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abu Thalib bin Abdullah Muthalib ini merupakan sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah SAW. Beliau lahir pada 23 sebelum Hijriah dan wafat pada 40 Hijriah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini yaitu 35 sampai 40 Hijriah. Peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu ada 4 kemajuan, yaitu mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang kedua yaitu selektif dalam menyeleksi gubernur dan pengawalnya. Dan yang ketiga yaitu sistem remeresasi atau penyempurnaan gaji-gaji pada pegawai. Dan yang keempat yaitu menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.